أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan kami dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Maulana. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya kepada Habib. Masya Allah. Siap Ustaz Habib Yusuf. Ya. Masya Allah. Habib gini, jadi saya pengen tanya Habib. Ketika misalnya ada seorang pasutri baru nih, ada pasutri baru nikah, kan lagi senang-senangnya Habib ya, terus bermesra-mesraan mereka. Nah, ketika si pasutri ini lagi khilaf misalnya, melakukan bermesraan yang berlebihan. Nah itu bagaimana status puasanya ketika dalam puasa itu dihukumi batal atau tidak Habib? Masya Allah. Masya Allah. Pengantin baru. Pengantin baru Habib. Pengantin baru yang, ya pengantin baru maklum ya. Lagi anget-angetnya, setrumnya lagi tinggi. Ya, maka hati-hati buat sepasang suami istri di bulan Ramadan sedang berpuasa harus bisa ngejaga puasanya. Kalau misalkan sampai kebablasan, tadi ditanya sama Ustadz Yusuf, kalau suami istri romantis sampai kebablasannya sampai maaf-maaf dia bersetubuh, maka dia kena kafarat. Yang pertama kafaratnya dia harus memerdekakan seorang budak. Sekarang udah bukan zaman perbudakan. Maka yang kedua, saum syahrin mutatabi'in. Puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya harus berturut-turut sama 2 bulan penuh. Kalau misalkan tengah-tengah nggak puasa, sebulan atau 2 minggu nggak puasa, lanjut puasa lagi nggak boleh. Harus syahrin mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu untuk berpuasa, nggak mampunya bukan pilihan, tapi emang nggak mampu, dia sakit. Kalau puasa bahaya, bukan nggak mampu pilihan. Kalau misalkan pilihan ntar orang kaya milih yang ketiga, apa? Kasih makan 60 fakir miskin. Ya. Oh saya yang ketiga aja deh, kasih makan fakir miskin, saya punya duit banyak. Enggak, kamu mampu untuk berpuasa, kamu masih segar, kamu masih bugar, maka kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ini pelanggaran buat orang yang offset saat bulan Ramadan, dia bersetubuh dengan suami. Dan syaratnya pun ada beberapa. Ya, orang yang kena kafarat. Yang pertama puasanya puasa Ramadan. Kalau puasanya puasa Senin Kemis, puasa nazar, nggak kena dia yang namanya kafarat. Kemudian di siang hari atau habis subuh atau sebelum maghrib. Artinya hubungan suami istri di bulan Ramadan di malam hari ataupun setelah beduk maghrib nggak ada masalah. Yang ketiga bukan dalam keadaan dia uzur syar'i. Contoh ada suami istri sakit, dari subuh sakit, siang-siang seger, dia bersetubuh, bermesra-mesraan, nggak ada masalah. Sebab sebelumnya dia uzur sakit nggak berpuasa, ataupun dia safar, perjalanan qashar lebih dari 84 kilo, jalan dari kotanya sebelum subuh, nyampe atau jalannya misalkan malam Jumat, ya di hari Jumatnya dia memilih untuk tidak berpuasa, nggak ada masalah. Kemudian tidak dalam keadaan dipaksa, kamu saya bunuh. Nah, atau yang kelima itu batalnya karena bersetubuh. Artinya kalau misalkan batalnya bukan karena bersetubuh, nggak kena kafarat. Contoh ada orang batalnya
Nggak kuat dia suami istri, pengantin baru, tegangan masih tinggi, dia makan dulu. Oh, Dia ngebatalnya karena makan, bukan karena bersetubuh. Akan tetapi tetap dia dapat dosa yang besar sebab bukan dalam keadaan uzur syar'i. Oke, Masya Allah. Berarti mesti hati-hati. Hati-hati. Banget nih ya, pengantin baru terutama Sebab Habib ya. serem banget puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Baik, terima kasih Habib. Boleh tepuk tangan buat Habib, Masya Allah. Hati-hati ya, supaya tidak terkena dosa dan kafarat. Sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah yang mau curhat ini istimewa sekali. Langsung Gus Saya- Yusuf akan ya, bismillah. boleh maju ke depan Gus. Bertanya kepada Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Apa yang mau dicurhatkan Gus? Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah binikmati tatimus solihat. Dari beberapa bulan kemarin saya itu mengalami ujian, cobaan, musibah. Apa tuh Gus? Alhamdulillah kemarin saya mengalami musibah, istri saya mengalami keguguran. Inna. Seperti itu. Jadi saya ingin curhat, ingin menanyakan kepada Ustadz, bagaimana ketika misalnya, ini kan saya keguguran dalam usia kandungan masih 3 bulan, itu kan belum matang di 4 bulan ya, belum Ada ada ruh, ruhnya, betul. ya. Tapi waktu itu saya kasih nama tuh si anak tersebut. Nah itu bagaimana hukumnya, maksudnya keliru atau tidak ketika saya kasih nama dan anjurannya seperti apa, dan saya sampai sekarang termasuk yang masih susah untuk melupakan Ustaz. Masya Allah. Susah untuk Kesedihan ikhlas, ya. betul. Masih sedih, kadang buat lapang dada tuh masih susah banget seperti itu. Nah terus saya pengen tanya juga bagaimana cara saya supaya bisa lapang dada dan ikhlas atas takdir yang telah Allah berikan kepada saya. Baik Gus, terima kasih. Silakan Ustadz Syam. Kalau sini aja dong. Di sini masih di sini. Langsung dijawab. Siap. Jadi kalau perintah memberi nama itu kan 7 hari setelah lahir, 7 hari setelah lahir. Jadi perintahnya. Tapi kan namanya kita sayang, cinta, itu dikasih nama tidak ada masalah juga. Jadi anjuran pemberian namanya tetap ada. Kemudian kalau dikatakan saya sulit melupakan, yang dicintai memang sulit dilupakan Bu. Justru aneh kalau ada seorang istri suaminya meninggal lalu dia gampang lupa, itu aneh sekali. Ada orang kehilangan orang yang dicintai lalu dia baru setahun udah lupa, baru sebulan udah lupa. Loh ini cinta beneran apa enggak nih? Salah satu ciri cinta itu kan susah untuk melupakan, susah untuk move onnya. Jadi setiap ingatnya, saran dari ulama kita teruslah membaca inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi setiap keinget lagi, sedih lagi, baca lagi inna lillah. Sedih lagi, baca lagi inna lillah. Karena musibah lagi namanya itu, kena lagi musibah, baca lagi inna lillah, ada lagi pahalanya. Allah Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Ustadz Maulana. Berdasarkan pengalaman, anak kedua saya juga keguguran. Ya Rob. Jadi alhamdulillah dalam hal ini saya menguatkan istri. Sebenarnya yang paling sedih ini adalah istri sebenarnya. Iya. Jadi karena istri merasa bersalah. Ya. Ya, jadi Gus jangan memperlihatkan kesedihan di depan istri. Karena yang paling merasa bersalah adalah istri yang merasa dia gagal mempertahankan rahimnya. Makanya ketika mengandung 1-4 bulan doanya adalah ya hayu ya kayyum. Tuh Ya. 2, 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Coba diulang. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya hidup yang kuat, kuat hidup itu. Supaya rahimnya kuat. Dan pemberian nama tidak ada masalah. Semua bayi yang meninggal dalam kandungan dikategorikan laki-laki. Ya. Maka kalau memberi nama laki-laki bagusnya. Alhamdulillah. Masya Barakallahu fiik, Allah. Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib dan juga Gus. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga dapat ilmu kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في